Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua ya. Jadi pada video kali ini gua akan coba pasang pelek ring 17 di Honda PCX 160 ya. Dan ini untuk pelek ring 17 nya bekas pemakaian Honda Vario 150 ya. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini untuk pelek depannya udah gua pasang ya, nggak gua videoin karena untuk pelek depan itu lumayan gampang sih ya, nggak ada robahan. Jadi di sini untuk pelek depan itu gearboxnya gua ganti pakai gearbox dari merek Heng ya. Nah, ini dia bungkusnya. Ini gearboxnya stainless dari Heng. Kemudian di sini gua juga pakai adaptor lagi untuk bagian disnya ya. Nah, ini gua pakai adaptor lagi. Ini adaptornya dari merek apa ya? Pokoknya tulisan Thailand gitu sih. Oh ya, untuk gearbox ini gearbox yang harganya 160 ribuan lah kalau gak salah ya. Kemudian untuk adaptor di depannya ini tebalnya itu 1 cm atau 10 mili, khusus buat PCX 160 yang pakai tromol Vario ataupun tromol beat juga sama ya. Jadi ini harganya itu 200 ribuan untuk adaptor disk atau spacer disk gitu. Dan ini langsung PNP ya. Dan untuk piringan cakramnya ini pakai Nissin ukuran 220 mm. Ini langsung PNP presisi dengan kalipernya ya tuh. Jadi gak usah diganjal-ganjal lagi. Ini udah PNP presisi gitu cuy. Nah, jadi depan gitu doang sih, langsung tinggal templok aja, gak perlu ada rubahan lagi ya. Nah, di sini untuk pelek belakang, nah ini baru banyak perubahannya ya untuk pelek belakang. Jadi di sini untuk tromolnya itu depan belakang pakai tromol ori ya, ori Vario 125 old. Ini dia untuk tromolnya, kodenya itu KZR ya tuh, KZR. Semoga kelihatan di kamera, KZRF. Dan di sini untuk tromolnya udah gua bubut karena kalau langsung templok itu gak bisa ya. Jadi harus ada beberapa bagian yang dibubut. Jadi di sini untuk bagian pinggir sebelah kirinya ini dibubut ya. Ya dibubut setengahnya lah. Ini kan awalnya itu tebalnya segini nih. Ini gua bubut setengahnya jadi segini. Jadi lebih tipis ya. Tujuannya supaya enggak mentok kena crankcase gitu. Kita ukur pakai penggaris. Pokoknya ini dibubut setengahnya aja ya. Ya kisaran 3 mili lah ya. 3 milian gua sisain tuh. Ya 3 sampai 4 mili lah, 3 mili ya. Ini disisain jadi biar enggak mentok kena ini nih. Nah, kalau gak dibubut nanti mentok kena ini nih. Dan sekarang ini udah aman ya, nggak mentok-mentok lagi. Kemudian di bagian sini juga dibubut sekitar 1 mili ya, buat nanti nempelin si adaptor disknya. Ini bubut 1 mili, dibikin drat juga, drat 12 ini ya. Oke, kita ukur untuk ketebalan adaptor disknya. Ini 16 mili ya. Oke, jadi tebalnya 16 mili. Ini dibubut 1 mili ya untuk tromolnya. Ini tinggal templok aja gini. Pasang baut-bautnya dulu ya. Oke, ini udah terpasang ya. Dan piringannya di sini gua pakai piringan Supra. Ini merek Sunstar ya, piringan variasi yang model cekung. Jadi ini tinggal templok aja gini dan langsung PNP ya, gak usah ganjal-ganjal lagi. Oke, ini udah selesai ya untuk pemasangan disknya. Tinggal kita lanjut pasang ke motor.
Ini tinggal pasang seperti biasa pemasangan pelek. Oke. Untuk pemasangan pelek gampang lah ya. Oke, ini udah terpasang ya untuk peleknya, tapi setelah gua lihat-lihat ternyata di sini jaraknya dikit banget sih, ya sekitar 1 milian, 1 mili sampai 2 mili tuh untuk jarak per ke piringannya ya. Ini enggak mentok sih tuh, aman kok, masih aman. Tapi kayaknya sih di sini gua mau nyari aman aja lah ya, karena di sini kan gua pakai shocknya itu udah enggak standar lagi gitu, jadi untuk sipernya itu lebih besar ya, dan ini hampir mentok ke piringan. Tapi kalau pakai shock ori sih aman, nggak bakalan mentok. Jadi di sini gua terpaksa buat tambahin ring 1 biji ya, nanti gua pasang di sini nih di as rodanya biar si armnya itu agak keluar dikit. Ini tebalnya kira-kira 1,5 mili. Oke, kita pasang dulu ya. Ini buat nyari aman aja lah, karena ini jaraknya dikit banget sih. Emang nggak kena sih tuh, tapi gua mau ganjal aja ya biar agak jauh dikit gitu untuk jarak siper ke piringannya. Oke, gua copot lagi nih. Nah, jadi ini untuk ringnya gua pasang di sini ya. Ini 1 biji aja udah cukup. Jadi gini ya, nanti biar si armnya itu agak keluar dikit, jadi si shocknya enggak mentok kena piringan gitu. Ini udah cukup gini aja. Nah, tinggal kita pasang lagi armnya. Nah, jadi ini dia untuk pelek ring 17 nya udah terpasang ya di motor PCX 160, dan tampilannya seperti ini. Ini untuk ukuran bannya udah cocok banget ya, udah pas. Depan 50/90 dan belakang 60/80 gitu. Jadi ini ukuran ban yang emang udah pas ukurannya segini ya. Kalau digedein dikit nanti biasanya agak mepet gitu sih, kena spakbor ya. Jadi ukuran yang paling pas emang segini. Nah, kita lihat untuk di bagian depannya ini seperti udah gua jelasin sebelumnya ya. Ini depan pakai spacer disc lagi biar si discnya itu center dengan kaliper. Nah, jadi seperti ini ya. Dan untuk gearboxnya pakai gearbox dari merek Heng. Oke. Dari depan kita lihat. Nah, untuk ukuran bannya ya 50/90. Ini ban depan Swallow dan belakang merek FDR ya. Nah, ini dia untuk gearboxnya, gearbox dari Heng ya. Ini gearboxnya bahan stainless, jadi bagus ya. Tuh untuk finishingnya juga. Ini untuk peleknya awalnya warna gold, terus gua repaint jadi warna hitam glossy gitu. Dan untuk shock depannya ini gua pendekin sedikit jadi agak-agak ceper gitu. Ini dari bagian sebelah kanan. Nah, ini kita lihat untuk bagian belakang yang banyak perubahan ya. Ini tromolnya tromol original Vario, jadi banyak perubahannya, karena kalau nggak dirubah-rubah itu ini harus dibubut ya biar agak mentok gitu. Dan ini udah lancar sekarang, udah mantap lah, PNP dan presisi tuh. Terus ini di bagian sini untuk disnya hampir mentok ya, kena per, tapi ini masih ada jarak sekitar ya 2 mili lah, masih aman gitu, nggak bakalan mentok kena per.
karena ini untuk shocknya harusnya buat shock PCX 150 ya. Kalau PCX 160 itu shock bagian di bawahnya itu biasanya agak tinggi gitu. Jadi si pernya enggak kena si piringan gitu cuy. Nah jadi seperti itu ya. Tuh, ini dari belakang seperti ini ya. Jadi gitu aja ya untuk video kali ini, video pemasangan ring 17 di Honda PCX 160. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.